Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban karyawan sebagai tenaga kerja yang profesional. Mengapa sih hal ini perlu dibahas? Karena sejatinya perhatian perusahaan itu harus bisa memenuhi hak dari karyawan, sementara karyawannya juga wajib memenuhi kewajiban pada perusahaan. Terkadang isu ini cukup penting dalam suatu perusahaan, maka kita perlu mengetahui apa sih hak dan kewajiban dalam suatu perusahaan. Dimulai dari teori korelasi hak dan kewajiban. Sejatinya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban itu ada. Pendapat ini disebut teori korelasi yang menyatakan bahwa setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Sebaliknya, setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain. Untuk memenuhi hak tersebut, hubungan timbal balik seperti di atas ditemukan antara pekerjaan dan perusahaan. Setiap pihak, baik karyawan dan perusahaan, tentu memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Saat kewajiban karyawan terpenuhi, maka hak perusahaan akan terpenuhi. Begitu juga sebaliknya. Yang pertama ada kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Kewajiban dasar yang harus dipenuhi terdapat 3, yaitu ketaatan. Karyawan mematuhi perintah sesuai penugasan atau job desk yang sudah disepakati. Contohnya, tidak memberi tugas membersihkan ruangan pada orang yang mengurus administrasi, karena tugas membersihkan ruangan itu merupakan tugas dari cleaning service atau OB. Jadi, untuk menghindari pelanggaran kewajiban seperti ini, perlu dilakukan penyusunan job desk yang jelas. Yang kedua, ada konfidensialitas, yaitu karyawan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari perusahaan. Contohnya, orang-orang yang memiliki akses terhadap perusahaan seperti bagian keuangan tidak diperkenankan membuka informasi tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu loyalitas. Karyawan harus mendukung apa saja yang sudah menjadi visi dan misi dari perusahaan. Lalu ada kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Yang pertama, tidak melakukan diskriminasi. Dalam perusahaan, perilaku diskriminasi ini dianggap tidak etis karena 1. Dapat merugikan perusahaan. Pasalnya, rekruter tidak fokus kapasitas dan kemampuan kandidat karyawan, melainkan fokus pada faktor-faktor luar yang tidak relevan. Perusahaan akan kehilangan kemampuan bersaing dan berpotensi mengalami kemunduran karena perusahaan tidak didukung oleh tenaga yang berpengalaman. Yang kedua, dapat merendahkan harga dan martabat orang yang menjadi sasaran. Tentunya kondisi ini dapat mengganggu kondusivitas perusahaan dan akibatnya akan berdampak pada kinerja perusahaan itu sendiri. Yang kedua, menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan. Tempat kerja yang bersih, sehat, dan nyaman dapat memberikan pengaruh positif dan meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Keselamatan kerja diwujudkan dengan tempat kerja yang aman dan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, perusahaan memberikan gaji secara adil. Ada beberapa pandangan mengenai pembagian imbalan yang adil, yakni pandangan liberalistis dan pandangan sosial, di mana pandangan liberalistis ini adalah disesuaikan dengan prestasi karyawan, sedangkan pandangan sosial disesuaikan dengan kebutuhan diri karyawan dan keluarganya. Untuk yang keempat, yaitu perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena. Menurut Garrett dan Kliniski, ada 3 alasan konkret dalam memberhentikan karyawan, yaitu yang pertama, majikan hanya boleh memberhentikan dengan alasan yang tepat. Majikan harus berpegang pada prosedur yang semestinya. Lalu untuk yang terakhir, majikan harus membatasi akibat negatif bagi karyawan seminimal mungkin. Selanjutnya yaitu hak karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, hak karyawan menjadi anggota serikat tenaga kerja. Para karyawan yang ada di sebuah perusahaan memiliki hak untuk membentuk serikat tenaga kerja yang termasuk ke dalam tindakan anti serikat pekerja, diantaranya melarang karyawan bergabung dan melakukan aktivitas serikat tenaga kerja, memecat dan mengurangi upah karyawan karena melakukan kegiatan dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah hak karyawan atas jaminan sosial dan keselamatan serta kesehatan kerja atau K3.
Jaminan sosial yang harus didapatkan oleh karyawan ini telah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Juga BPJS Kesehatan berupa jaminan kesehatan karyawan. Kemudian yang nomor 3 adalah hak cuti dan libur. Karyawan berhak mendapatkan minimal 1 hari libur setelah 6 hari bekerja atau 2 hari libur setelah 5 hari bekerja dalam 1 minggu. Kemudian karyawan juga bisa mendapatkan waktu istirahat minimal 2 bulan setelah bekerja di perusahaan yang sama selama 6 tahun. Bagi karyawan wanita, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan melahirkan. Untuk pekerja wanita berhak mendapatkan hak istirahat selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Yang keempat adalah hak perlindungan keputusan PHK. Ketika seorang karyawan di PHK secara tidak adil oleh perusahaan, maka ia berhak mendapatkan perlindungan dari Dinas Tenaga Kerja. Aturan ini juga tetap berlaku jika karyawan di PHK massal. Hak yang seharusnya didapatkan adalah 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan 1 kali uang penggantian hak. Kemudian nomor 5 adalah hak menerima upah yang layak. Karyawan bisa mendapatkan upah dengan senilai UMR atau UMK, atau lebih dari itu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian hak perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama adalah berhak atas hasil kinerja karyawan. Karyawan bekerja di bawah perusahaan untuk menjual tenaganya, sementara perusahaan membayar tenaga tersebut dengan upah atau gaji yang biasa dibayar bulanan. Kemudian, yang kedua adalah berhak mengatur karyawan agar mencapai target. Untuk mencapai target yang diinginkan, maka perusahaan bisa memberikan tekanan atau tuntutan pada karyawan agar mereka bisa bekerja mencapai target masing-masing, agar target perusahaan bisa tercapai. Kemudian yang ketiga adalah berhak memutuskan hubungan pekerjaan. Perusahaan bisa memutus hubungan pekerjaan dengan karyawan kontrak maupun karyawan tetap dalam kondisi tertentu yang jelas. Misalnya, ada pelanggaran hukum yang dilakukan karyawan. Kemudian perusahaan juga bisa memutus hubungan kerja dengan karyawan dalam kondisi darurat.